Candi Surawono terletak di Dusun Surawono, Desa Canggu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Candi Surawono hanya tersisa bagian bangunan kaki saja. Namun walaupun hanya meninggalkan bagian kaki candi, candi ini terlihat sangat gagah karena candi ini terlihat berukuran sangat besar. Candi Surawono memiliki nama lain yakni Candi Wisnu Bawanahapura. Sama halnya seperti Candi Penataran Blitar yang memiliki nama Candi Palah. Asal-usul Candi Surawono perkiraan dibangun pada abad ke-14. Candi Surawono ini dibangun untuk memuliakan seorang raja dari kerajaan Wengker yang merupakan bawahan Majapahit. Diketahui Bre Wengker wafat pada tahun 1388 Masehi. Candi Surawono juga beberapa kali disebut dalam kitab Negara Kertagama. Kemudian dikisahkan jika Srinata Wengker membuka hutan Surabana atau Surawono, Pasuruan, dan Panjang. Pada bagian lain juga disebutkan jika Prabu Hayam Wuruk bermalam di Surabahana atau Surawono setelah perjalanannya dari Blitar. Candi Surawono hanya memiliki ukuran 8 x 8 meter persegi. Keseluruhan bangunan Candi Surawono tersusun atas batuan andesit. Candi yang seluruhnya dibangun menggunakan batu andesit ini merupakan Candi Siwa. Di sekitar Candi Surawono juga terdapat beberapa arca. Salah satunya adalah arca Resi Agastya. Arca ini tanpa ada bagian bawah dan bagian atas karena sudah rusak. Arca ini terlihat seperti seorang pendeta yang berjenggot dan memiliki tubuh yang bungkuk dengan berhias sesuatu ornamen di bagian telinganya. Tangan dari arca ini seperti menyangga ke atas. Arca Resi Agastya juga ditemukan di tempat lain dengan bentuk sedikit lebih tegak dengan hiasan telinga yang lebih pendek. Saat ini seluruh tubuh dan atap candi telah hancur tak bersisa. Hanya kaki candi setinggi sekitar 3 meter yang masih tegak di tempatnya. Untuk naik ke selasar di atas kaki candi, terdapat tangga sempit yang terletak di sisi barat. Menilik letak tangga, dapat disimpulkan bahwa candi ini menghadap ke barat. Penampil sisi barat tempat tangga candi berukuran besar, sehingga dinah candi seakan-akan tidak berdinah budur sangkar. Relief di Candi Surawono menunjukkan kehidupan keseharian, adegan-adegan yang lucu, dan relief-relief binatang yang dipahat pada dinding lapik candi. Keunikannya, setiap relief dipahat pada bingkai. Selain arca Resi, terdapat juga patung raksasa yang disebut Gana. Raksasa Gana ini dalam posisi duduk sementara kedua tangannya seolah-olah menyangga bagian atas candi. Patung Gana ini merupakan patung raksasa pelayan Siwa. Dalam beberapa sumber, Gana merupakan Ganesha, namun ada juga yang menyebut
bahwa Gana merupakan pelayan Ganesha yang dipilih untuk melayani Siwa. Candi Surawono meskipun hanya tersisa kaki candi saja, namun pengunjung masih bisa mengetahui kisah dari candi ini di batu adesip yang sudah ada. Kondisi Candi Surawono ini bagian tubuh dan atapnya telah hancur. Tidak diketahui apa penyebab hancurnya bagian tubuh serta atap candi. Reruntuhan Candi Surawono kemudian ditata sejajar di halaman candi. Walaupun bagian atasnya hancur, namun bagian kaki candi masih terdapat relief yang terpahat jelas. Relief di kaki Candi Surawono menggambarkan kehidupan sehari-hari. Selain itu juga ada tantri atau relief binatang. Masing-masing relief ini dipahat pada bingkai seolah-olah menjadi frame kisah-kisah. Ada dua kelompok relief cerita yang terpahat pada dinding candi. Ada dua kelompok relief cerita yang terpahat pada dinding kaki Candi Surawono ini. Pada bagian dinding yang panjang sebelah utara dan barat, menggambarkan relief Arjuna Wiwaha atau Mintaraga. Sementara pada bagian pendek pada timur laut, menggambarkan relief Bubuksah dan Sri Tanjung. Relief Candi Surawono ini sangatlah unik. Relief yang terpahat pada dinding kaki candi ini juga tidak runut. Kisah Arjuna Wiwaha dimulai dari belakang candi dan dipahatkan berlawanan dengan arah jarum jam atau prasasya. Jika ingin melihat relief ini harus memutar arah, kelanjutan cerita relief ini dimulai dari bagian depan sisi utara candi dan dipahatkan secara pradaksina atau searah jarum jam. Kemudian ceritanya berakhir di bagian depan sisi selatan. Cerita Bubuksah, Gagang Aking, dan Sri Tanjung dipahatkan pada sudut-sudut candi. Bubuksah dipahatkan secara prasatya. Sebuah keunikan tersendiri yang hanya bisa ditemukan di Candi Surawono. Penggalan relief Sri Tanjung di salah satu duku candi menceritakan tentang pasangan kekasih Sidapaksa dan Sri Tanjung. Suatu saat mereka harus berpisah karena Sidapaksa diutus pergi untuk sebuah misi. Ketika Sidapaksa kembali, ia menuduh Sri Tanjung tidak setia dan kemudian membunuhnya. Relief paling kiri menceritakan ketika Sidapaksa menyadari kesalahannya dan merasa sangat putus asa. Relief di sebelahnya memperlihatkan Sri Tanjung tengah naik seekor ikan besar untuk menyeberangi sungai di dunia orang mati. Kemudian relief paling kanan adalah ketika Sri Tanjung ditolak masuk ke dalam surga karena Sri Tanjung waktu ajalnya belum tiba. Relief di sebelah kiri menunjukkan ketika Durga menghidupkan kembali Sri Tanjung, dan relief paling kanan adalah ketika Sidapaksa dan Sri Tanjung dipersatukan kembali. Kisah dua bersaudara ini menceritakan tentang upaya pencarian spiritual untuk mencapai kesempurnaan. Gagang Aking menempa diri dengan melakukan puasa yang sangat ketat, sedangkan Bubuksah sendiri tetap menikmati makanan dan minuman.
Pada saat itu, Batara Guru lalu mengirim utusan untuk menguji dua saudara ini, yaitu Bubuksah dan Gagang Aking, dalam bentuk harimau yang meminta daging manusia segar kepada keduanya. Gagang Aking menjawab bahwa tidak ada gunanya meminta daging darinya karena Gagang Aking kurus kering. Namun Bubuksah sendiri justru menawarkan dirinya sendiri untuk dimakan harimau itu. Harimau tersebut kemudian menampakkan wujud aslinya, yaitu sebagai utusan Batara Guru. Bubuksah kemudian dinyatakan lulus ujian. Dari beberapa sumber menyebut, di Candi Surawono ini juga mengisahkan tentang Arjuna Wiwaha. Dari beberapa sumber juga menyebut jika Arjuna Wiwaha ini menceritakan tentang Arjuna yang mengasingkan diri dengan bertapa di gunung. Pertapaan yang dilakukan karena Arjuna merasa prihatin atas terjadinya perselisihan antara Pandawa dengan Kurawa. Kisah Arjuna Wiwaha dibagi menjadi 3 bagian, yakni pertapaan Arjuna dan ujian dari dewa, kemudian pertarungan Arjuna melawan raksasa Niwatakawaca, serta diangkatnya Arjuna ke Kahyangan untuk menerima hadiah atas kemenangannya melawan Niwatakawaca. Kisah Arjuna di Candi Surawono, cerita Arjuna Wiwaha hanya sampai pada adegan kekalahan Niwatakawaca. Candi Surawono walaupun hanya tersisa sebagian kecil saja, namun banyak penganut agama Hindu yang datang ke candi ini dan melakukan ritual persembahyangan. Candi Surawono memang dibangun sebagai tempat perwatan atau persembahyangan. Jika sedang dilakukan kegiatan ritual, maka sebagai bentuk toleransi terhadap agama lain, para pengunjung dilarang untuk naik ke candi dan menunggu hingga selesainya kegiatan ritual. Dengan keunikan yang dimiliki, tidak sedikit pengunjung yang tertarik dan ingin tahu dan kemudian datang langsung ke candi ini. Candi Surawono dibuka dari pukul 8 pagi hingga 4 sore. Untuk biaya masuk Candi Surawono gratis atau tidak ada biaya masuk, para pengunjung cukup memberi biaya sukarela. Candi Surawono merupakan candi Hindu peninggalan kerajaan Majapahit. Candi Surawono diperkirakan dibangun pada tahun 1390 Masehi sebagai pendarmaan bagi Wijaya Rajasa Brewengker. Indonesia sangat terkenal dengan keberagaman budayanya. Itulah yang menjadikan negara ini amat masyhur di dunia internasional selain keindahan alamnya. Zaman kerajaan adalah zaman yang paling banyak meninggalkan cerita menarik untuk diselidiki. Mahalnya informasi mengenai zaman ini menjadikannya sebagai sasaran untuk dicari lebih dalam hal-hal yang berkaitan darinya. Bisa dibilang pengetahuan pada zaman ini merupakan hal menarik untuk diketahui. Cerita-cerita dari masa lampau bisa menjadi pelajaran bagi masa sekarang. Semua tidak bisa lepas dari sejarah yang ada. Saat ini, keberadaannya memang hanya menyisakan benda-benda bersejarah. Dari benda inilah sumber informasi masa lampau dapat diperoleh, terutama dari relief, prasasti maupun kitab kuno. Jawa Timur adalah salah satu provinsi yang banyak ditinggali oleh kerajaan-kerajaan, terutama kerajaan Hindu. Tak heran, di sini cukup banyak peninggalan candi ditemukan dan salah satunya keberadaannya di Kabupaten Kediri. Candi Surawono sendiri adalah tempat wisata edukasi tergolong cukup populer di Kediri. Jumlah pengunjungnya sendiri mencapai 4.000 orang, mulai dari pengunjung umum hingga pelajar. Sejarah menuliskan jika candi populer dari Kediri ini dibuat atau dibangun saat masa kerajaan Majapahit sekitar tahun 1400 Masehi dan hingga saat ini bangunan ini tetap berdiri dengan kokoh. Hal ini membuktikan jika orang zaman dulu sudah sangat cerdas. Tidak ada teknologi yang jauh berkembang seperti saat ini sudah dapat membuat bangunan tetap dapat berdiri seperti sedia kala, walaupun umurnya sudah ratusan tahun. Candi ini dibangun dengan sebuah tujuan. Tujuannya adalah sebagai pendarmaan Bengkewangker yang meninggal pada tahun
1388 Masehi. Usia bangunan ini sudah menginjak 618 tahun. Terjaganya tempat wisata edukasi ini juga berkat perawatan yang dilakukan petugas terkait. Pemugaran telah dilakukan untuk memperlama umur berdirinya bangunan bersejarah ini. Sudah hampir 21 tahun candi ini terakhir dipugar. Petugas terkait yang dimaksud adalah dari Balai Pelestarian Cagar Budaya dari Trowulan. Liburan akan terasa menyenangkan saat mengeksplor tempat baru yang sebelumnya belum pernah dikunjungi. Candi Surawono bisa menjadi alternatif pilihan tempat piknik untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga ataupun solo traveling di Kediri. Bila Anda ingin berwisata ke tempat-tempat wisata dengan biaya yang terjangkau, cobalah untuk mengunjungi Candi Surawono. Walaupun masih banyak tempat wisata Kediri lainnya yang lebih menarik, namun berkunjung ke wisata Candi Surawono bukanlah suatu hal yang rugi, terlebih jika Anda suka dengan hal-hal yang berbau sejarah. Selain mempunyai berbagai relief dan patung yang indah, objek wisata ini juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Kompleks wisata candi ini berada di tempat yang strategis, sehingga dapat Anda kunjungi menggunakan transportasi umum ataupun kendaraan pribadi. Dari pusat kota Kediri jaraknya sekitar 26 km. Bila Anda berangkat dari Kediri menggunakan layanan rental mobil terdekat, Anda dapat melalui rute Jalan Parewates yang merupakan jalur tercepatnya. Alternatif lainnya, Anda bisa melalui Jalan Panglima Polim, Jalan Parewates, dan Cisadane. Jika berangkat menggunakan transportasi umum, Anda bisa turun di pemberhentian terdekat. Setelah itu lanjut dengan ojek online atau berjalan kaki. Objek wisata ini memang tak begitu ramai. Anda bisa memanfaatkan kondisi ini untuk berfoto sepuasnya. Bentuk arca dan relief candi yang unik bisa dijadikan sebagai objek foto yang menarik. Berbicara mengenai fasilitas, pihak pengelola telah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang seluruh kebutuhan wisatawan. Salah satu fasilitas yang wajib ada yaitu toilet yang bersih. Walaupun identik dengan warisan kerajaan Hindu, namun pihak pengelola juga menyediakan musola bagi wisatawan yang ingin melaksanakan sholat. Sementara area parkir kendaraannya terbilang cukup luas. Terbukti banyak kendaraan seperti sepeda motor dan mobil muat parkir di dalamnya. Karena usia candi ini begitu tua, alangkah baiknya para pengunjung tidak menaiki bagian candi.
Candi Surawono sendiri berada di Desa Cangu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Jaraknya dari kota Kediri sendiri sejauh 25 km dan berada di sebelah timur lautnya. Candi Surawono menjadi salah satu tempat piknik recommended untuk liburan bersama keluarga saat menghabiskan akhir pekan di Kediri.